Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang berkebun ala microgreens. Kalau microgreens mungkin agak sedikit asing, tapi kalau urban farming itu memang sudah sering kita dengar. Mungkin kalau urban farming ini memang kalau saya baca-baca itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Abad ke-19 ini ada namanya allotment garden, itu terjadi di Jerman. Kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II ada di Amerika dan juga Inggris, itu ada namanya kebun Victoria. Yang kemudian akhirnya sampai saat ini ada urban farming. Tapi yang baru yang akan kita bahas hari ini berkebun ala microgreens mungkin masih sedikit nggak familiar, asing gitu untuk kita semuanya. Sebenarnya mungkin masyarakat ingin tahu perbedaannya seperti apa sih? Atau sebenarnya sama saja, hanya ada mungkin formulanya yang berbeda atau hasilnya? Waktunya, nah ini yang jadi pertanyaan kita betul ya. Sekali. Nah, hari ini akan kita bahas apa itu microgreens. Namun sebelum kita berbincang, kita saksikan data yang berikut. Lahan terbatas kini bukan alasan untuk segan bercocok tanam. Lewat metode microgreen, sekecil apapun lahan pekarangan, kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi konsumsi tetap bisa dilakukan. Konon, konsep ini berkembang dari dapur rumah makan yang ingin menghadirkan sayuran segar dan bernutrisi yang bisa langsung dipanen untuk keperluan dapur sendiri. Konsep microgreen ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh masyarakat hingga saat ini. Selain minim lahan, keunggulan dari konsep microgreen adalah kandungan nutrisi yang 10 kali lebih besar karena tanaman dipanen lebih dini, yaitu 14 hari setelah proses penyemaian. Teknik bertanam ala microgreen juga terbilang mudah. Bermodal botol plastik bekas atau wadah bekas makanan sebagai wadah media tanam dan diberikan sedikit air, benih sayur mayur sudah siap disemai. Ternyata mirip-mirip dengan namanya ya, micro. Benar-benar micro, kecil ya. Gitu ya. Gemes ya. Biasa makan 1 batang, ini kayaknya kita 10 batang. Betul. Tapi apa sebenarnya manfaat dari microgreens ini sendiri? Telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Fajar Wiryono selaku dari HSC Urban Farm. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Pak Fajar. Halo Pak Fajar, apa kabar? Halo. Selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukan hanya tanaman yang unik ya, penampilannya juga unik. Ini anti mainstream ya. Yes. Oke, Pak Fajar, mungkin banyak dari kita sudah paham tentang urban farming atau itu mengalihkanlah konsep pertanian dari konvensional ke perkotaan. Tapi kalau microgreens mungkin banyak yang belum paham. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terlebih dahulu. Apa itu dalam microgreens? Prinsipnya microgreen itu adalah sama seperti yang lain, ini sayuran biasa, cuma cara bertaninya yang berbeda. Dia dipanen pada saat umur 14 hari setelah disemai. Beda dengan yang lain, butuh pemindahan ke lahan, dia tidak perlu lagi langsung dikonsumsi pada umur kira-kira 14 hari. Oke, kami tidak terlalu paham tentang pertanian. Kalau ini tentang 14 hari, berarti yang normalnya atau biasa pertanian pada umumnya konvensional itu berapa lama? Jadi biasanya kalau sayuran seperti pakcoy dan segala macam itu, dia butuh disemai dulu. Dari disemai sampai pindah tanam itu butuh 2 minggu. Kemudian waktu dia tumbuh, dia dipindah ke kebun gitu ya. Nanti dari kebun itu baru nanti dipanen setelah 1 sampai 1,5 bulan. Kalau ini microgreen ini tidak untuk konsep seperti itu. Jadi tanaman ini dikonsumsi pada saat dia umur 14 hari. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, apakah di usia 14 hari masih berbentuk mikro, masih berbentuk kecil, mini? Jadi dia lebih besar daripada kecambah. Kita kenal kecambah ya, toge segala macam. Dia lebih besar karena dia sudah keluar daun. Dua daun itu yang membedakan dia dengan kecambah. Tapi juga di 2 daun itu dia beda dengan baby atau sayur dewasanya. Oke. Berarti adakah kemudian kalau biasanya 1 sampai 1,5 bulan, ini 14 hari sudah dipanen. Adakah cara tanam khusus atau pakai apa gitu? Beda dengan yang lain, microgreen ini paling sederhana menanamnya karena butuh lahan yang sempit. Maksudnya sempit adalah tadi kita bicara soal urban farming kan karena kekurangan lahan. Nah, ini lahan itu makin sempit dan makin sempit, akhirnya dengan baki atau wadah lain yang lebih sempit lagi kita bisa bertanam microgreen. Oke, kalau pada pertanian konvensional saya mengenal tanaman itu ada space jarak tanamnya untuk mengantisipasi pembagian katakanlah mineral, nutrisi agar balance gitu. Kalau ini kan saya lihat
mereka tuh Rapat apa ya, ya? bahasanya rapat-rapat gitu kan. Apakah kemudian pembagian nutrisinya bisa kemudian seimbang? Ini kelebihan dari microgreen. Jadi pada saat benih itu berkembang, itu dia mengeluarkan enzim. Nah, enzim ini diperlukan oleh tanaman kan. Kalau sudah dewasa, itu enzim itu udah banyak berkurang, beta karotinnya berkurang, mineralnya berkurang. Nah, sedangkan kita mengonsumsi microgreen ini pada saat mereka lagi peak mengeluarkan Jadi di masa kebaikan-kebaikan keemasannya dari ya? sayuran itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir mungkin masyarakat kalau lihat, aduh, yang tadinya mengkonsumsi sayuran yang besar aja mungkin berapa yang bisa diserap tubuh, apalagi dengan yang ukurannya lebih kecil. Jadi apakah perlu mengkhawatirkan nutrisi yang ada di dalamnya mengingat ukurannya mungkin lebih kecil? Malah sebaliknya, kalau kita memanfaatkan microgreen ini adalah kita nggak perlu makan yang besar karena besar itu udah dipakai oleh batang dan daunnya. Sedangkan pada saat yang kecil ini nutrisinya paling pack. Jadi hasil penelitian di Amerika dan di sini dia 4-6 kali dari sayuran dewasanya. Jadi kita makan sedikit, nutrisinya kita dapat banyak. Itu cocok buat orang-orang yang lagi diet dan segala macam. Waduh, kayaknya Bapak tahu aja nih. Ini tolong koreksi kalau saya salah. Kan kalau kita makan ada sisi kualitas dan juga kuantitas. Kualitas oke lah, tadi memang nutrisinya jauh lebih bagus daripada ketimbang yang besar. Masalah kuantitas terkait juga dengan rasa lapar, tidak lapar, ataupun kenyang. Apakah kemudian ini juga bisa berpengaruh ke rasa kenyang yang hanya kuantitasnya sedikit? Betul, banyak pertanyaan dari orang yang kepengen belajar dan mengkonsumsi khususnya ya. Masa dengan jumlah yang sedikit bisa bikin orang kenyang gitu ya. Kita udah pernah kasih contoh segala macam. Kita bikin salad gitu dari microgreen yang jumlahnya sedikit dibanding sama gado-gado misalnya satu piring. Yang didapat dari gado-gado adalah habis makan ngantuk. Karena yang dimakan itu karbohidrat banyak kan. Sedangkan kalau kita makan microgreen yang jumlahnya sedikit, itu nutrisinya penuh. Jadi setelah makan biasanya orang merasa lebih segar malah dibanding. Jadi bukan kenyang yang kita dapat, tapi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu yang paling penting buat Jadi kita. ekstraknya itu yang Lama-lama juga perut akan beradaptasi ya. Beradaptasi, itu dia. betul. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau kita mau memulai, paling tidak untuk bertani atau berkebun microgreen di rumah ya, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan kembali di Bincang Halo Indonesia.